Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas terkait CPM ya, Critical Path Method. Nah, kaidah-kaidah dalam perhitungan Critical Path Method itu kita menentukan forward pass, perhitungan maju dulu, lalu perhitungan mundur, sehingga kita nanti bisa mendapatkan yang namanya total float, dimana seperti teman-teman atau adik-adik mahasiswa sudah baca di LMS ya, di situ sudah saya jelaskan total float zero itu masuk ke dalam jalur critical, artinya kegiatan yang critical itu ya total floatnya 0. Nah, untuk menghitung total float itu dua langkah ini yang kita lakukan dalam diagram jaringan schedule-nya kita. Yang pertama forward pass atau kita hitung maju, dan yang kedua itu backward pass, hitung mundur. Forward pass ini dalam perhitungan forward pass ini kita ambil nilai early finish date kegiatan sebelumnya, kita masukkan ke early start date kegiatan yang akan kita hitung. Sedangkan backward pass ini nanti perhitungan dari belakang, dari finish ke start ya, dimana kita ambil nilai terkecil dari kegiatan sesudahnya, late start date-nya, itu yang kita jadikan menjadi late finish date kegiatan yang akan kita hitung. Lebih jelasnya seperti dalam perhitungan contoh soal ini ya. Nah, di sini ada 5 kegiatan nih, A, B, C, D, dan E. Nah, kalau adik-adik lihat di LMS-nya ini sudah saya berikan juga nih. Di sini activity number, artinya yang 1, 2, 3, 4, 5, duration-nya itu ada di tengah. Untuk A10, B20, C16, D15, dan E10. Lalu early start-nya ada di sisi kiri ya, late start-nya juga, early finish-nya sisi kanan, dan late finish-nya juga. Nah, hubungan antar kegiatan yang teman-teman sudah baca di LMS juga ada 4 ya, finish to start, start to start, finish to finish, dan start to finish. Nah, kalau misalkan di sini hubungan kegiatannya tidak ditulis seperti ini, itu artinya antara A dan D ini hubungan kegiatannya itu finish to start, artinya selesai dulu nih kegiatan A baru kita masuk ke kegiatan D, selesai dulu nih kegiatan A baru kita masuk ke kegiatan B. Sedangkan kalau misalkan kasus yang seperti ini nih, ini start to start ada 7 nih di sini, artinya antara B dan C hubungan kegiatannya itu dimulai berbarengan, akan tetapi si C ini akan dimulai 7 hari setelah si B dimulai gitu, makanya start to start 7, artinya ada jeda 7 hari antara B dan C dimulainya. Sedangkan kalau FF di sini finish to finish plus 3, artinya ya C dan E selesai, si E selesai 3 hari setelah si C selesai, artinya C duluan yang selesai, 3 hari berikutnya baru si E selesai. Kurang lebih itu untuk hubungan antar kegiatan lah. Lebih detailnya bisa dicek di materi LMS-nya juga. Nah, di sini kita akan mempraktikkan perhitungan terkait menghitung early start dan late start atau forward pass dan backward pass tadi. Nah, kita sudah punya jaringannya nih. Nah, kalau misalkan ini kita jadikan ke bar chart ya, biar lebih sederhana, itu kurang lebih seperti ini nih. A, B, C, D, dan E. Nah, di sini kita mau hitung perhitungan forward dulu nih, perhitungan maju. Nah, perhitungan maju itu apa sih tadi? Rumusannya gitu. Kalau kita balik ke belakang lagi ini nih, kita ambil early finish date yang paling tinggi. Nah, itu yang kita jadikan early start date di kegiatan berikutnya. Contohnya nih di sini ya. Di sini kan kalau untuk kegiatan yang pertama itu pastinya early startnya itu 0 ya, itu untuk kegiatan yang pertama.
Ya karena kalau misalkan kegiatan pertama aja sudah mundur, keseluruhan proyeknya kita nanti pasti mundur. Nah di sini kegiatan pertama itu 0, sehingga kita bisa dapatkan early finishnya. Early finishnya itu ya early start plus durationnya dia gitu. 0 tambah 10 ya kita dapatkan 10 nih di sini. Nah setelah si A ini ada kegiatan apa sih setelahnya dia gitu? Ada B dan D. Maka karena setelah si A ini ada B dan D, coba kita masuk ke kegiatan B ya. Nah kegiatan B ini kan predesesornya atau kegiatan sebelumnya itu hanya si A. Jadi kita tidak pusingkan nih di sini mana nih yang early finish yang paling besar sebelum kegiatan B gitu. Karena hanya satu ya udah 10 ini masuk ke early startnya dia, early startnya si B. Begitu juga dengan si D. Karena kegiatan sebelumnya dia hanya satu, yaitu si A ini langsung kita masukkan early finishnya si A masuk ke early startnya si D. Katakanlah tadi ada 2 ya. Kalau misalkan ada 2 nih, ada kegiatan katakanlah di sini kegiatan A action sebelum si D, early finishnya 15. Ya 15 itu yang kita masukkan ke early startnya si D. Karena perhitungan maju itu kita ambil perhitungan yang paling tinggi ya, nilai early finish date yang paling tinggi kegiatan sebelumnya dia. Lalu kita masuk ke B ya. Ke B, setelah si B ini ada kegiatan apa sih? Ada kegiatan C dan ada kegiatan D. Hubungan antar kegiatan antara B dan C ini start to start, artinya berbarengan walaupun masih dikasih jeda 7 hari. Nah sedangkan kalau untuk ke E, B dan E ini finish to start, artinya selesai dulu di si B baru si E bisa dikerjakan gitu. Nah di sini kita hitung dulu early finishnya si B ya. Di sini early finishnya si B, early startnya dia ditambah dengan durasinya dia 10 tambah 20 dapatnya 30 di sini. Lalu si 30 ini akan kita bawa ke early start setelah kegiatannya dia gitu. Nah di sini kenapa kita tidak masukkan 30 ini ke C, ke early startnya si C? Karena hubungan antara B dan C ini bukan hubungan antara FS, finish to start, karena dia berbarengan. Hanya saja ada di sini plus 7-nya. Artinya si B ini dimulai 7 hari setelah si B dimulai, si C bisa dimulai gitu. SS plus 7. Jadi kita untuk mendapatkan early startnya si C, kita hanya tambahkan, karena dia berbarengan ya, hubungan kegiatannya berbarengan, 10 ditambah 7 nih, sehingga dapat di sini 17. Sedangkan B dan E ini kita tidak bisa buat seperti itu karena hubungan kegiatan itu FS, finish to start. Kita harus menunggu si B selesai baru si E bisa kita mulai. Nah tetapi kita cek nih, oh si E ini ada 3 nih kegiatan sebelumnya dia gitu, yaitu ada si D. Kita hitung dulu early finishnya si D. Early finishnya si D ya early startnya 10 ditambah durasinya 15, 25. Nah perhitungan maju itu kan kita ambil nilai yang paling tinggi nih, nilai yang paling tinggi, early finish yang paling tinggi, itu yang kita jadikan menjadi early startnya kegiatan yang akan kita hitung. Nah di sini ada 33 nih, di sini 33 dapatnya dari 17 tambah 16 ya, early finishnya si C. Akan tetapi ini hampir sama dengan case yang di sini tadi nih, antara B dan C, karena di sini hubungan kegiatannya finish to finish, sehingga kita tidak bisa jadikan itu menjadi early startnya si E. Ini kan selesainya berbarengan, hanya saja si E ini 3 hari sebelum si C selesai, artinya C selesai baru 3 hari sesudah si C selesai baru si E selesai, sehingga yang 33 ini kita tidak masukkan ke dalam early startnya si E. Di sini kita masukkan yang hubungan kegiatannya finish to start yang paling tinggi, yaitu yang ini early finishnya si B ini kita masukkan menjadi early startnya si E. Nah
setelah kita dapatkan ini, kita tinggal tambahkan 30 tambah 10 menjadi 40. Nah, selesai nih perhitungan maju kita untuk mendapatkan nilai early start dan early finish. Sekarang kita masuk ke perhitungan mundur. Di perhitungan mundur kita berangkatnya dari belakang nih, dari selesai isi proyek ke depan. Nah, di sini untuk ini ya, untuk late start dan late finishnya, kalau si E ya, karena dia kegiatan yang paling terakhir, ini langsung kita ambil nih early finishnya dia sama dengan late finishnya dia, jadi 40 di sini. Nah, untuk perhitungan early late startnya dia di sini, ya ini kita tinggal kurangkan 40 kurang 10 sama dengan 30. Lalu kegiatan si E ini apa sih kegiatan sebelumnya dia gitu? Ada 3 nih, C, B, dan D. Nah, di sini 30 ya. 30 ini kita kalau untuk yang D, karena D ini kegiatan sesudahnya itu hanya si E, ya bisa kita bawa langsung nih 30 ini ke sini. Kalau tadinya ada di sini nih kegiatan lagi setelah si D, katakanlah kegiatan action ya, lalu late finishnya itu katakanlah 25 ya, 25 ini yang kita ambil ke sini, karena kalau perhitungan mundur itu kita ambil nilai terkecil dari si late startnya dia, late start kegiatan sesudahnya, itu yang kita jadikan menjadi late finishnya dia. Nah, sedangkan untuk si B 30 ini kita bawa juga nih ke si late finishnya si B. Kenapa sih di sini kan ada ini ya, nilai 21 ini kan kecil nih, si C. Late startnya si C ini kan 21. Tadi kan kita disampaikan di sini nih, kita ambil nilai yang paling kecil gitu. Ya balik lagi ke perhitungan kita tadi, karena hubungan antar kegiatannya itu tuh. Kalau yang C di sini udah jelas ya, 40 ini 37 ini datangnya dari 40 dikurang 3, jadi dapatnya 37 kurang 16 itu dapatnya 21. Nah, kenapa sih bukan si 21 ini yang kita bawa ke sini gitu ya? Karena hubungan kegiatan ini start to start, artinya ini kan start plus 7, artinya 20 hari dikurang 7 itu kan 13 ditambah 21 di sini berapa nih? 13 tambah 21 lebih dari 30 ya, artinya tetap kita bawa yang 30 ini yang paling kecil ke sini. Nah, lalu ya sederhana lah ya, bisa kita hitung untuk late startnya 30 kurang 20 10, sedangkan yang ini 30 kurang 15 15. Lalu untuk yang A ini kita ambil late startnya yang paling kecil, karena A ini setelah si A ini ada 2 kegiatan B dan D. Mana nih late start yang paling kecil yang akan kita jadikan menjadi late finishnya si A ini, yaitu si B. Nah, ini yang kita bawa 10 di sini. Nah, sehingga kita bisa dapatkan total floatnya. Total floatnya itu rumusnya late early finish dikurang late finish. Artinya yang ini kurang ini bisa, ini kurang ini juga bisa. Early finish dikurang late finish, atau early start dikurang late start. Nah, itu yang kita untuk menghitung total float ya, yang dimana seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika total floatnya itu 0, yaitu yang akan kita artinya jalur kritisnya si proyeknya kita itu ya di situ, di kegiatan itu gitu. Makanya kalau teman-teman hitung ini 40 kurang 40 0, sedangkan ini 4 ya, artinya ini si C ini ada float 4 hari gitu. Artinya bisa si C ini bisa ditunda nih 4 hari pekerjaannya tanpa mempengaruhi total durasi kita yang 40 ini. Sedangkan kalau B 30 kurang 30 0, si C 25 kurang
30 kurang 25 itu 5 ya, artinya bisa kita hold juga nih 5 hari tanpa mempengaruhi keseluruhan proyeknya kita. Si A ini ya 10 kurang 10 0. Jadi yang masuk ke lintasan kritis itu yang total floatnya itu sama dengan 0, yaitu A, B, E. Ini yang menentukan total durasi proyeknya kita. Ya, demikian untuk pembahasan dari menentukan jalur kritis ya. Kalau misalkan di proyek beneran itu kan aktivitasnya banyak sekali tuh, artinya kita tidak mungkin menghitung secara manual seperti ini ya. Kita gunakan software, bisa menggunakan Microsoft Project atau Primavera, itu nanti secara otomatis bisa keluar langsung total float dari masing-masing kegiatan, dan jalur kritisnya juga nanti bisa kita langsung filter ya kalau kita mau hanya fokus melihat jalur kritisnya saja. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih banyak, semoga bisa dipahami.